Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan membawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini dari pasangan selingkuh judi motor di Rumah Sakit Sukorejo hingga pulang sholat Jumat santri tertabrak kereta api. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Dalam rangka hari jadi ke-1903, Kabupaten Pasuruan, DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar hitanan massal khusus anak yatim piatu dan kaum duafa Senin 14 November. Kegiatan hitan massal ini diikuti sebanyak 100 peserta. Rencananya, kegiatan itu akan dijadikan agenda rutin tahunan oleh DPRD. Ia berharap tahun depan pesertanya bertambah. Sekwan Muhammad Ridwan mengatakan, anggaran hitan massal ini berasal dari APBD tahun 2022. Selain untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Pasuruan, kegiatan ini juga untuk memperingati Hari Satria Nasional dan Hari Pahlawan. Ada pemandangan unik dalam hitan massal kali ini. Pasalnya, salah satu peserta hitan tiba-tiba kabur saat teriak-teriak usai diberi obat bius oleh perawat. Ia meminta pulang karena ketakutan. Sontak, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, HM Sudiono Fauzan yang mengetahui hal itu, ikut mengamankan dan memegangi Nawawi. Ia membujuk bocah asal Sumber Anyar Mulim tersebut agar mau disunat. Menurut Tuyana, Ibunda Nawawi, putranya memang tidak pernah suntik. Oleh karena itu, anaknya tersebut merasa ketakutan. Sebelumnya, Tuyana mengaku sudah memberitahu sang anak bahwa dia akan dihitan. Namun begitu naik ke meja eksekusi, Nawawi langsung ketakutan karena melihat di kanan kirinya ada gunting, jarum, dan alat kelengkap penghitan. Sebanyak 300 orang nelayan di Kabupaten Pasuruan menerima sertifikat tanah yang diusulkan pada tahun 2021 bagi nelayan dan pembudidaya ikan di kabupaten setempat. Korsup Land Reform dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat BPN Kabupaten Pasuruan, Damak dalam keterangan pers di Pasuruan, Selasa 15 November mengatakan total ada 300 sertifikat yang diterbitkan untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di tahun ini. Ia mengatakan ratusan sertifikat tanah milik nelayan merupakan usulan dari Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan dan dikerjasamakan dengan BPN sebagai pelaksana program. Selain itu, kata dia, penerbitan sertifikat untuk nelayan dasarnya adalah perjanjian kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dengan beberapa kementerian lainnya tentang pelayanan hak atas tanah bagi pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan, dan pembudidaya ikan. Sifatnya juga gratis, di mana para nelayan tak perlu mengeluarkan uang untuk mereka bisa memiliki sertifikat tanah. Dengan catatan, seluruh dokumen yang diperlukan sudah lengkap. Damak menegaskan bahwa program penerbitan sertifikat ini terbukti membantu para nelayan dan para pembudidaya ikan untuk mendapatkan legalitas lahan yang dimilikinya. Sehingga, lanjut dia, dapat meningkatkan status tanahnya dalam rangka memperoleh kepastian hukum dan usaha penangkapan ikan skala kecil nantinya. Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan menggelar workshop digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah. Kegiatan yang dilakukan pada Rabu 16 November dalam rangka peringatan Hari Santri tahun 2022 ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kecakapan digital bagi pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo STP atau Mas Adi, yang pagi itu membuka kegiatan workshop menyampaikan kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi pemerintah Kota Pasuruan dengan PJNU Kota Pasuruan dalam rangka Hari Santri guna menggerakkan perekonomian Kota Pasuruan. Sebanyak 150 peserta dari beberapa narasumber dihadirkan dalam mensukseskan acara pembinaan pelaku usaha mikro ini. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, setiap interaksi kehidupan tidak bisa lepas konteks digital, mulai dari sistem pembayaran hingga marketplace. Menurut Mas Hadi, pemanfaatan perkembangan digitalisasi ini perlu untuk dioptimalkan. Untuk itu, melalui kegiatan ini diharapkan dapat mengarahkan para pelaku usaha untuk memahami perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga mampu untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produksinya guna mendorong sisi produktivitas ekonomi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Situta atau Sistem Informasi Data Usaha Mikro Kota Pasuruan, sebanyak 12.000 UMKM telah terdaftar dan sebanyak 5.222 produk UMKM sudah mendaftar di e-katalog lokal Kota Pasuruan. Menurut Mas Hadi, UMKM menjadi penggerak dan pengungkit ekonomi yang luar biasa untuk menopang perekonomian serta mendukung terwujudnya visi Kota Pasuruan. Mas Hadi menyampaikan, pemerintah Kota Pasuruan terus mendukung digitalisasi sektor UMKM. Kegiatan ini diharapkan menjadi pemantik dalam membangun kolaborasi sehingga sektor ekonomi kreatif di Kota Pasuruan dapat tumbuh dan berkembang.
Satreskrim Polres Pasuruan meringkus dua pelaku pria dan wanita yang mencuri motor milik pasien di area parkiran rumah sakit swasta. Ternyata keduanya adalah pasangan selingkuh. Pasangan maling selingkuhan itu adalah Supriyadi 37 tahun, warga desa Payungrejo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Sedangkan wanitanya, Siti Hasanah 37 tahun, warga desa Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Kanit Tipiter Satreskrim Polres Pasuruan, Ibtu Fani Badrasa Dewa, Kamis 17 November mengatakan, jika keduanya ditangkap petugas dalam waktu kurang dari 24 jam setelah kejadian berkat rekaman CCTV milik rumah sakit. Dalam rekaman CCTV, Supriyadi dan Siti Hasanah memasuki area parkir rumah sakit swasta di Desa Suwayuwo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan dengan berboncengan motor. Tidak lama kemudian, Siti Hasanah mengambil motor milik pasien dan dengan santai pelaku keluar dari area parkir rumah sakit menuju jalan raya. Modus pencurian yang digunakan pasien selingkuh ini dengan cara menggunakan karcis parkir palsu untuk mengelabui petugas di loket. Namun belum sempat menjual motor hasil curian, kedua pelaku pencurian ini berhasil ditangkap di rumahnya masing-masing. Supriyadi berstatus duda anak satu, sedangkan Siti Hasanah perempuan bersuami yang memiliki 4 anak. Diterangkan saat itu korban bernama M. Ridwan, 32 tahun, memarkir motornya di area parkir rumah sakit Prima Husada pada Minggu 13 November malam, lalu pergi ke ruangan utama untuk menunggu ayahnya yang sedang sakit. Keesokan harinya, Senin 14 November, korban hendak keluar dari rumah sakit mendapati sepeda motornya Honda Supra 115 miliknya hilang. Korban pun langsung melapor ke Polsek Sukorejo. Kini, keduanya harus melanjutkan cinta terlarangnya di balik jeruji besi tahanan Mapolres Pasuruan. Keduanya terancam dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Seorang santri tewas tertabrak kereta api di Dusun Pandean, Desa Sengonagung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jumat 18 November siang. Korban diketahui bernama Bulan Al-Farisi, 12 tahun, asal Desa Lowok Jati, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Bocah tersebut merupakan santri yang sedang mondok di Ponpes Ngala, Sengonagung, Kecamatan Purwosari. Korban meninggal usai tertabrak kereta api Ketel Pertamina jurusan Malang Surabaya sekitar pukul 1 siang. AKP Sawu Supriyatna, Kapolsek Purwosari menjelaskan, peristiwa itu bermula saat korban sedang bermain bersama teman-temannya usai melaksanakan sholat Jumat di Masjid Ponpes setempat. Saat bermain di dekat perlintasan kereta api itu, selanjutnya tiba-tiba kereta Ketel Pertamina jurusan Malang Surabaya itu melaju. Sementara dua temannya yang ikut bersamanya berhasil menepi. Korban sempat diteriaki dua temannya lainnya agar menepi, namun korban hanya tertegun di tengah rel. Alhasil bocah itu tertabrak kereta api hingga terpental kurang lebih 15 meter dari tempat kejadian. Korban dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangil.